Sementara kalau Messi is pure talent. Mungkin menurut gua setelah Maradona is Messi. Keren. Gue sih sesuatu kayak kalau buku cerita itu chapter paling seru. Serunya tuh bukan masalah ngelihat perseteruan mereka sih. Tapi Tapi perseteruan yang di belakang mereka. Kayak gue nonton Cristiano, Leo Messi, selalu mereka bisa berbuat sesuatu di lapangan yang nggak terfikirkan. Dan dari segi mentality dan bagaimana cerita mereka kan hampir sama nih, dari nothing menjadi Ya, something itu betul. lebih. Setuju. Jadi kalau itu gue setuju. karena Messi itu dirasa orang Argentina tidak mewakili karakter orang Argentina. Iya. Yang dimana orang Argentina itu kalau lo di tackle, wah, gitu. Itu gue setuju. Diego Itu Simeone. gue setuju. Gitu kan. Nah kalau Messi kan tek. Ngomongnya silent. Bang Ibnu, ngeliatin apa sih? Itu loh Tan, gue ngerasa bersyukur, beruntung berada di eranya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Dua pesepak bola hebat. Dengan caranya masing-masing, dengan storynya masing-masing, mereka punya prestasi yang gila. Gue sampai bela-belain gue gimana caranya gue pengen banget nonton dua orang ini. Ketemu gitu, satu lapangan. Satu lapangan enggak, Udah susah cuma ya? masing-masing match aja kebetulan. Siapa nih Nu? Ini gue lagi ngomongin biasa. JJ Okocha. Tetangga. Oh enggak dong, bukan Okocha. Gue pikir Okocha. Enggak sekalian Babayaro. Babayaro. Itu. Okocha ada marketnya loh. Oh iya benar. Bang Ibnu tuh lagi seneng banget bisa ada di eranya Messi Ronaldo. Iya lu pernah gak sih merasa beruntung kayak gitu? Gue tuh ngerasa seneng aja gitu berada di eranya seorang Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Apalagi di saat rivalitas mereka lagi muncak-muncaknya waktu pas Ballon d'Or. Mereka silih berganti, saling membuktikan kepada dunia siapa yang jauh lebih baik. Keren. Gue sih sesuatu kayak kalau buku cerita itu chapter paling seru. Serunya tuh bukan masalah ngelihat perseteruan mereka sih. Tapi Perseteruan yang di belakang mereka. nah, sama satu lagi perseteruan antara lu pilih Ronaldo atau pilih Messi. Nah itu tuh. itu juga Tim selalu Ronaldo jadi atau tim pertanyaan. Messi ya? Iya. Kenapa selalu ada pertanyaan? Emang nggak boleh dua-duanya? Boleh kan? Nah, Boleh. Boleh. Kalau Boleh. Bang Ibnu pilih Ronaldo atau Messi? Ayo. Kalau gue mazhab gue mengatakan gue memilih dua-duanya. Kenapa? Kalau buat gue analoginya adalah jika dua orang ini musik, yang satu pop alternatif, yang satu rock. Ah, iya. Gitu. Jadi punya stylenya masing-masing. Benar. Dan gue memang penikmat dua musik itu. Kalau Ronaldo gue memang gue akuin dengan kehebatan dan kerja kerasnya itu udah basi lah. Pasti orang semua pada bilang seperti itu. Dan kita tahu juga memang sejarahnya Ronaldo itu bermain di mana, mendapatkan trofi apa aja. Meskipun tidak selengkap Lionel Messi. Tapi Messi juga punya cerita dan kecanggihan luar biasanya Messi itu dalam menggiring bola. Apalagi kalau bukan dia sebagai penari lapangan hijau. Gue menganggapnya seperti itu. Jadi dua orang hebat ini punya cerita hebatnya masing-masing. Bukan berarti yang satu hebat, yang satu nggak hebat. Kalau nggak setia sama MU lo. Gue lebih objektif kalau gue. Lo nggak setia sama MU lo mah. Gue setia MU. Dibelah nih jantung gue bentuknya logonya Onana. Tadi katanya stres lihat Onana foto. Jadi Ya waktu abis Onana gak pindah-pindah. jadi waktu MU balik lagi untuk kedua kalinya pun lo sebenarnya dukung dia apa enggak tuh? yang itu. Dukung masih. Yang Ronaldo balik lagi ke MU. Iya. Gue masih tetap dukung. Karena buat gue ya kita gak pernah tahu. Siapa tahu aja yang ngangkat kembali prestasinya MU adalah Ronaldo. Siapa Tapi ternyata tahu. kan enggak. Enggak. Dan gue juga realistis juga ngelihat penampilannya. Ronaldo nih memang udah beda nih dengan kelasnya Liga Inggris gitu. Pressure-nya, kekuatannya kayak gitu. Oke, tadi kan tuh Bang Ibnu. Kalau Kak Adi?
Nah, ayo gimana deh? Lu pilih tim Ronaldo apa Messi? Ini katanya dua-duanya. Gue di Kadi- saat kita bisa menikmati dua pemain yang punya talent luar biasa, kemampuan luar biasa, kita harus nikmatin. Dan ketika gue nonton Cristiano, Leo Messi, selalu mereka bisa berbuat sesuatu di lapangan yang nggak terfikirkan gitu kan. Dan dari segi mentality dan bagaimana cerita mereka kan hampir sama nih, dari nothing menjadi Ya, something itu betul. lebih. Setuju. Jadi Setuju, kalau itu gue setuju. Dari background cerita ini aja sudah bisa menghimpun banyak sekali pendukung dan penyuka mereka gitu kan. Tapi karena mungkin ada FC Barcelona dan Real Madrid yang terlibat, maka Rivalitas. susah untuk menghilangkan rivalitas yang ada di antara kedua tim tersebut ya. Tapi satu momen nih kalau dari Kadi sendiri dari kan Kadi tuh suka bola, pasti ngikutin juga ngelihat gimana hebatnya Messi, hebatnya Ronaldo. Ada nggak satu momen yang Kadi ngelihat, wah ini nih bersyukur banget nih bisa nontonin mereka berdua yang paling gak bisa dilupain, ada gak momen itu? Waktu gue nonton di Wembley final Champions League, Serem. itu dia ketemu Barcelona Manchester Dia United. antara apa ya ngomongnya kada ekspresi tapi juga sombong. Wembley gitu. Gue inget saat itu gue nitip jersey sama dia. Iya, gue inget. Itu gue ngelihat di situ Leo Messi. Gue sebelumnya udah nonton dia gitu kan, tapi di final dia bisa melakukan hal-hal yang akan membuat timnya bisa unggul dari Manchester United, itu luar biasa gitu kan. United punya Wayne Rooney, tapi nggak bisa dalam momen itu untuk bisa mengalahkan apa yang ditawarkan oleh Leo Messi. Nggak cuma untuk dirinya, tapi untuk pemain-pemain lainnya. Karena kan Leo Messi membuat pemain lainnya di hari itu luar biasa. Xavi sensasional, David Villa dengan golnya, semua juga terinspirasi dengan bagaimana Messi yang menjadi linchpin di pertandingan itu untuk Barcelona. Dan di depan mata gue merasa gimana sih kalau misalnya lu nonton bola gitu kan, lu tahu bahwa ini orang bakal passing ke situ, bakal ngumpan ke situ, bakal nembak ke situ dan gol gitu. Dan itu yang semua dilakuin Messi dalam setiap momen, decision makingnya selalu tepat. Dan di situ Ronaldo tidak ada apa-apanya. Nggak tahu. Di situ Cristiano nggak main. Nggak main ya? Dia main terakhir kan yang di final Moskow. Oh iya, Moskow. Ya, dia di Moskow, Yang lawan Chelsea. Ya, dia juga di situ menunjukkan juga kemampuannya. Gue juga nonton di Moskow. Dingin banget, hujan. Tapi kita nonton Cristiano, nonton Manchester United yang berjuang, hampir golnya Terry kalau masuk itu nggak jadi juara gitu kan. Van der Sar juga luar biasa. Cristiano di situ gue melihat dia berupaya mungkin agak berlebihan justru untuk Manchester United bisa jadi juara di Champions League itu. Tapi untungnya pada akhirnya berhasil juga kan. Jadi memang ada menurut gue sih plus semua ya, karena kedua pemain punya kelebihan masing-masing yang bisa dipertunjukkan untuk timnya. Apalagi ketika Cristiano pindah ke Real kan dia menjadi figur yang begitu semakin luar biasa lah, nggak tersentuh dengan mungkin hanya Messi yang bisa terus bersaing konsisten dengan dia untuk bahkan tadi ya berjuang untuk Ballon d'Or juga. Kalau Mas Doni? Jadi gue juga sempat nonton Cristiano Ronaldo. Anda tidak boleh bilang dua-duanya. Harus salah satu ya? Harus salah Harus satu. pilih satu. Oh, dia udah dua-duanya. Jadi waktu gue nonton Cristiano Ronaldo pas dia datang ke Indonesia, gue nonton dari TV. Waktu dia ngebantu musibah Aceh. tsunami kita. Tsunami. Sejak saat itu gue memang jadi punya kayak apa ya, kesan tersendiri sih terhadap seorang Cristiano Ronaldo. Gue tau lah ceritanya, ada teman juga yang dia bilang sih itu gue berhasil ngeyakinin Cristiano Ronaldo sampai datang ke Indonesia. Tapi di luar itu semua ya, jadi sebenarnya kalaupun ada yang membedakan kehebatan mereka berdua, again ini dari my point of view. Kalau walaupun perjalanannya sama, cuman memang mungkin kalau seorang Lionel Messi mungkin emang udah lebih gifted ya dalam hal talent. Yeah. Terus kedua tadi juga gue setuju banget nih Di, karena gue juga melihat hal yang sama. Kadang tuh membedakan apa ya istilahnya pemain biasa sama great. Kadang kita debat ini kan apa istilahnya GOAT ya. GOAT. Greatest of all time. Yeah. Yang ngebedain kenapa masuk dalam koridor atau kompartemen yang dibilang the greatest. Itu memang mereka bisa melihat sesuatu itu one or two ahead ya dibanding kita semua. Kayak dia udah tahu tuh seperti yang Adi bilang mau ke sini mau ke sana, itu dia juga punya sebuah yang luar biasa itu menurut gue Messi. Sementara kalau dari gue ngelihatnya Ronaldo, apa ya istilahnya, dia tuh kayak work his, ini di sensor nggak? Work his ass off gitu Work loh rate-nya, untuk work rate, iya sampai ke level
saat ini dia berada. Gue ingat banget waktu dia pertama kali ditarik sama Ferguson. Masih kurus, masih cungkring, masih nggak jelas Dari mainnya. Sporting ya. Cuman bener-bener tuh. Disuruh sama Sylvester itu. Iya itu luar Karena biasa dia susah jaga Cristiano di pre-season kan. Wah itu kayaknya pujiannya tuh gila banget sama Cristiano Ronaldo. Dan gue kan sebenarnya memang bukan fans both clubs ya. Waktu itu saat itu MU maupun juga Barcelona. Cuman emang gue gak bilang bahwa gue bisa melihat dari zaman dulu. Tapi memang ini ada special talent sih. Cuman jujur kalau gue lebih appreciate dalam hal tadi work rate-nya tuh luar biasa. Jadi to reach certain level yang dia sekarang berada. Itu rasanya kayaknya kejadiannya bisa mungkin 50-100 tahun lagi sih. Sementara kalau Messi is pure talent. Mungkin menurut gue setelah Maradona is Messi. Iya. Itu aja sih kalau gue. Tapi yang gue bingung ya dari dua orang hebat ini, tetap aja loh masih ada hatersnya. Iya. Iya nggak? Jadi bilang Iya kan? kualitas Iya, kan. Nggak terhindarkan ya. Iya tidak terhindarkan. Bahkan gue pernah nonton tuh seriesnya kalau nggak salah di boleh nyebut OTT lah ya di sini ya di Netflix. Itu orang Argentinanya itu juga nggak suka sebenarnya sama Messi. Jadi tidak semua orang Argentina itu suka dengan Messi. Ketika Kayak kebelahnya sama Maradona sebentar, kali ketika Messi dibandingkan dengan Maradona. Itu menarik lagi. Kenapa? Iya, iya. Karena Messi itu dirasa orang Argentina tidak mewakili karakter orang Argentina. Iya. Yang dimana orang Argentina itu kalau lu di tackle, gitu. Itu gue setuju. Diego Simeone. Itu gue setuju. Gitu kan. Nah kalau Messi kan tek. Ngomongnya silent, ngomongnya dalam hati, ngomongnya dalam hati. Itu Bener gak sih? Ini Bener kan? Messi banget. tapi itu ya upbringing dari Messi yang udah lebih lama di Europe untuk dia tumbuh besar juga dengan pengobatan dia yang dibantu Barcelona. Jadi mungkin yang hilang koneksi antara orang-orang Argentina. Kalau lihat Diego Maradona kan ya memang pejuang dan itu mewakili karakter gitu kan dengan spirit me against the world yang selalu menjadi keunggulan dari Diego Maradona yang juga tentunya ada di level bahkan mungkin lebih tinggi dari Messi gitu. Wih, berarti sebenarnya Armando is the best. Armando dan tuh kan. dan Diego Armando Maradona nggak Kita cuma ganti seorang aja nih. pemain. Armando ya. Lu juga pilih Armando. Iya, tapi kan dia sudah bahkan ada agamanya sendiri yang di luar dari batas Kultus. apa ya pemikiran kita bahwa ini the next level gitu kan. Apalagi cerita-cerita backstory-nya yang luar biasa, side story-nya juga luar biasa di Napoli misalnya. Ada koneksi juga dengan Barcelona, tapi juga dia bagaimana di Sevilla juga luar biasa bermain. Jadi kan ya untuk paket lengkapnya yang mewakili Argentina dari apa yang ditawarkan karakter dan juga penampilan tentunya Diego Maradona mungkin ada di atas berarti kalau dari Leo. dipaduin mereka jadi Maradona tuh istilahnya. 2+1-nya jadi Iya Maradona. Maradona emang gak ada yang nyanyiin ya. Tapi kan ini kita udah nyaksiin kayak cukup lama ya persaingan antara Messi dengan Ronaldo. Nah tapi ada gak sih nih who's the next Messi, Ronaldo? Untuk era yang bisa ngelanjutin ya dalam waktu dekat inilah kira-kira. Ada gak? Lamin Yamal. Kunya. Semua. Kunya. Gue visioner nih, lihat nih Kunya bersama MU akan melawan dunia. Against the world. Cita-cita banget. Gue udah gila kayaknya, gue udah gila ya. Kak Adi siapa tadi? Lamine Yamal. Lamin Sama Yamal Mbappe, punya kesempatan di usia sangat muda udah menjadi juara Eropa juga gitu kan. Mungkin next stepnya dia bisa secara attitude mungkin yang harus diperbaiki dikit. Kemarin juga Guti sudah bilang gitu kan kalau di presser tentunya harus bergaya lebih representatif, nggak pakai topi ke belakang gitu. Itu kan akan seiring berjalannya Atau waktu. masuk pakai Ya, seiring berjalannya waktu dia akan belajar dan juga orang-orang di camp Spanyol dan Barcelona akan memberikan lah masukan-masukan dari segi public speaking juga itu kan menjadi hal yang harus hand in hand dengan bintang yang blue chip luar biasa bahkan bisa menjadi lebih baik dari Leo Messi kalau at this rate ya tentunya dengan keadaan dia sekarang dia bisa mendapatkan mungkin lebih banyak goals dan juga prestasi dengan Barcelona. Siapa yang Lawannya. bisa jadi lawannya? Ya, ini Kylian. susah. Mbappe. Mbappe. Udah, belum. Daripada gue bilang Hoylun, aduh, enggak dong. Siapa? Jauh banget, dia bilang gue langsung tuh disebutin Birds. Florian Birds. Karena di Liverpool. Kan, Kalau tapi- gue ngelihat Iya. merahnya sekarang nih, begitu Yamal ada di Barcelona, kayaknya sih bisa membuka kemungkinan jika Mbappe akan mendapatkan season yang bagus untuk musim depan, ini akan menjadi rivalitas yang seru nih antara Mbappe dengan Oke, Yamal. rivalitas karena kebetulan Iya. mereka kan berada di satu liga yang Iya, sama ya. iya, iya. Tapi maksud gue nggak ngelihat kayak istilahnya tuh
mungkin udah nyampe ceilingnya sih kalau menurut gue Mbappe. Kylian. Ya, Udah ya? Kylian udah mentok gitu loh. Sementara kalau Lamine Yamal, wow men. Iya. Gue nggak bisa bayangin mungkin dia bisa lebih dari dua tokoh yang kita bicarain saat ini ya. Cuman memang gue agak sedikit ngerem karena kan gue siaran tuh kemarin. Lu juga siaran dong. Iya. Sebelum siaran tuh gue ngomongin banget Lamine Yamal. Pas ngelihat lawan CR7 yang 40 tahun, Lamine Yamal juga pusing loh ternyata loh. Lumayan. Agak kena Iya juga ya. mental ya. Itu mentalitas. Si muda ya. Ya, Sama auranya Cristiano mungkin juga. Iya. Yang Oh, bikin itu ya. jadi. Auranya tuh aur-auran. Kemana-mana. Tapi juara loh. Saking gila. banyaknya auranya Ronaldo gitu loh. Tapi gue juga bingung loh ketika seorang Yamal gitu yang lo kemarin habis menang sama Spanyol, terus juga ya oke lah di Champions League gagal sama Barcelonanya, tapi kategorinya masih oke. Terus lo ketemu Portugal yang gue juga di kepala gue ini pasti ngacak-ngacak lagi nih anak. Ternyata enggak ya. Ya, karena ketemu sama Mendes yang spektakuler, Iya, gila. best left back lah saat ini ya di dunia gitu kan. Nah itu gue setuju. Gue juga ngeliat mungkin kalau untuk bersaing dengan Lamine misalnya kayak Cristiano sama Leo Messi untuk jangka waktu yang panjang Ballon d'Or harus ada mungkin step up lebih konsisten untuk pemain-pemain seperti Joao Neves, seperti Vitinha juga sama. Ini yang bisa ada di kondisi untuk mempersulit karena kan mungkin juga kalau kita lihat ya dari Lamine pasti akan menuju ke teammate-nya Pedri yang bisa bersaing di sana, tapi kan ini dari segi persaingan karena teammates mungkin nggak terlalu menggigit gitu dan nggak bisa dijual, tapi kalau ada dari digoreng ya dia. PSG, dari Real, dari Man City tentunya akan lebih seru untuk digoreng dari Man City ya, bukan dari Manchester United. Dan satu lagi ya gue lihat Desiree Doué. Kalau Desiree Doué bisa mempertahankan penampilan atau mengupgrade lagi ini juga satu Usia pemain berapa dia, yang punya 19 ya. Oh, oke tuh. Gue apa mending Sherky sih. Lamin Gue berapa bisa Lamin Sherky. sekarang? 18 17 17 menuju 18. Oh iya kemarin dia ulang tahun kan yang pas Ya lagi. baru nyetak KTP di depan. Iya kalau Ryan Cherky gue juga setuju sih, apalagi golnya kemarin Cherky. spektakuler Wah, kan. Jadi gila 3 itu. season terakhir Oh, ini Cherky bagus. Cherky ada di posisi untuk sayangnya dia masih memperkuat Lyon dan berpindah ke City gitu. Iya. Jadi kita akan lihat nih gimana dia bisa step up di kondisi tim yang mungkin untuk sekarang lebih bagus dari Olympic Lyon ya. Gini aja Tan. Tan, Apa ini kita lagi ngomong, sama ngomong dua apa? narasumber kita bikin list aja. Nih kalau kita setuju ya, kalau untuk menggantikan rivalitas Leo dan juga Ronaldo, kita taruh nih mereka di bucketnya. Sekarang ada lagi yang baru, itu adalah Lamine Yamal dengan siapa? Ya, kalian bikin dong listnya 5 pemain deh yang mungkin bisa menyaingi prestasinya Lamine Yamal. Iya. Atau permainannya, atau mungkin gol-golnya. Ayo. Bracket umurnya gimana? Bebas. Ya mungkin menurut lo, nih dengan usia dia udah 25 atau 28 tapi kayaknya masih sanggup nih ngelawan Lamine. Ya gue sih masih berharap Bellingham itu kembali tampil sih ya. Karena kalau kita berbicara konteks rivalitas kan enaknya satu di Real Madrid. Real Barcelona ya. Beda klub ya. Beda klub lebih enak gitu kan. Dan kalau lihat dari segi bracket umur juga sebenarnya kan juga masih masuk ya. Dan gue tetap melihat dia spesial gitu. Karena gue ngelihat dia benar-benar dari Borussia Dortmund ya. Itu luar biasa. Jadi Birmingham City nggak salah dong. Untuk Jerman lagi dia mah, Jerman Birmingham City mulu. nggak salah dulu dia. Pas awal dia pindah ke Dortmund kan, jersinya nomor 22 udah nggak boleh dipakai lagi semua orang. Gak salah Jadi sih. emang udah bener juga tuh ya. Kalau gue bilang sih Birmingham. masih bener. Makanya ini dengan ada beberapa penambahan pemain harusnya Bellingham bisa step up ya. Tapi di luar itu ya gue tetap setelah itu gue siapa lagi? Ya buktinya jelas 150 juta euro. Harus gue bilang sih Florian Wirtz. Dan menurut gue kalau dia ke even ke UFC Bayern Munchen dia gak akan bisa masuk ke dalam good discussion. Tapi dia sekarang bergabung ke klub Liverpool yang benar-benar sekarang trennya lagi bagus. Dan emang benar-benar serius dalam ngebenahin tim. Jadi menurut gue kedua adalah pasti Florian Wirtz. 2, 3 lagi. Tiga Boleh. lagi. Nah, susah dong. Enggak, 3 aja deh, 1 karena lagi. menurut gue Aja. bukan. GOAT itu kayaknya eksklusif ya. Exclusivity. Berarti Mbappe nggak masuk list lu ya? Enggak. Mbappe nggak masuk? Gue mending masukin Cherky walaupun itu di total. Erling Haaland. Gak masuk. Nah ini menarik. Ayo. Agak mikir ya. Haaland. Tau gak Agak kenapa mikir. menarik? Kenapa? Gue kangen sama klasik number 9. Jadi kalau menurut gue itu harusnya kita bahas di podcast yang baru. Siapa the best striker menurut versi kita. Ide bagus. Pak Director, tolong disiapkan. Ide bagus. Next episode. Jarang bos number 9 ini.
Berarti Sekarang tadi Adi dong. Adi. Gua 5 yang sama Tiga Lamin. boleh. Ya. Oh 3. Tiga aja. Tiga ya sama Lamin ya. Tadi Desiree Doué. Doué. Terus Vitinha. Wah, Vitinya loh. Fitinya. Oke. Erling Haaland. Erling Haaland. Iya. Masih. Haaland masih Musim kemarin kan. 4 deh sama Ousmane Dembele. Marmush. Dembele lagi. Enggak. Dembele is gonna win yang sekarang kan. Dembele. Dan Belum dia kan? Punya, Belum kan? belum, tapi potentially. Dan dia punya chance lagi dengan tim yang sekarang ada untuk dia. Dengan pemain-pemain yang ada di samping dia, Kvaratskhelia Kvaratskhelia sama Doué. Ini bisa semakin membuat dia. Jadi PSG punya banyak Gue pemain apapun yang bisa dari Adi gue banyak setujunya. mengganggu Cuma kalau ada Lamin. Dembele itu males banget gue denger. Dembele Kenapa? Lu kenapa? Dembele lah. Ada masalah apa sama Dembele? Kan gue udah bilang kalau Dembele itu lebih karena memang pelatihnya lah ya gitu kan. Terus kedua lu masa nggak masa setuju lu sih. kasih momen-momen Bener. banyak banget orang nyela nih Dembele apaan sih gitu. Body of work ya. Dalam durasi tertentu emang Ousmane Dembele nggak menunjukkan apa yang dipertunjukkan di musim ini lah. Bahkan di musim ini juga baru setelah dia singkirin dari match Arsenal baru mulai klik lah dia. Ya, mulai dikeramasin ya sama Enrique. Sama Tapi datangnya gue juga nggak is sekali. not all hate gitu ya tentang si Dembele itu maksud gue juga kalau ngeliat Lamine Yamal menurut gue Lamine Yamal juga harusnya dipertimbangkan juga karena bagaimanapun juga dia bisa ngerubah Barcelona yang nggak dianggap serius lah istilahnya baik di Liga maupun di Champions League dia berhasil dong sebenarnya dan juga kalau bisa dihitung masih kehitung nggak tuh Piala Eropa Euro harusnya iya. Euro masih kehitung kan kenapa cuman gara-gara recent achievementnya yang dinilai kenapa jadi Dembele bukan Lamine Yamal jadi kalau gue Ballon d'Or nama gak dikasih Lamine Yamal. Oh, berarti Dembele kalau Dembele orang Jerman. Nah, gimana? Ayo. Ya enggak lah. Lu kan Jerman banget, Jerman pride. Lu coba hitung siapa yang pernah menang Ballon d'Or. Coba Jerman. Ya. Jerman gak ada ya. Udahlah. Itu anomali juga tuh. Makanya Florence kalau gue. Gue berharap tuh rivalitasnya Florence di Liverpool. Dan oke lah Barcelona Liverpool. Ya kan di Champions. Bisa juga lah Iya, rivalitas. iya. Tapi kalau rivalitas kita ngomong rivalitas ini kan banyak banget ya rivalitas yang paling banget nyita perhatian. El Clasico ada, terus Northwest Derby juga ada dan lain-lainnya. Kalau dari siapa dulu ya? Bang Ibnu dulu. Apa tuh? 5 yang menurut Bang Ibnu itu apa ya rivalitas yang paling wah. Der Klasiker nggak nggak boleh disebut lu jahat banget sih. Ini produsernya parah nih. Produser parah. Der Klasiker nggak disebut. Udah gak masuk gitu. Oh, gimana siapa kalau Bang Ibnu? Wah, gue sih udah tahu nih kalau gue. Kalau ya berhubung gue pengamatan atau banyak didominasi dengan Manchester United ya Manchester United Liverpool sih buat gue Yang paling panas. ya paling panas sih belum ya. Karena udah kejauhan gap. Iya karena tapi cukup banyak mengikuti aja untuk derby itu bukan derby rivalitas antara MU dengan Liverpool. Tapi kalau yang klasik ya gue nih ya gue 2 deh Madrid Barcelona sama Milan Inter. Nah itu benar itu. Gue Milan Inter itu gila zaman gulit. Rindu ya. Waduh. Rindu ya. Iya terus Ronaldo R9. Wah gila itu oke sih. Tapi kalau dari Mas Doni? Gue malah mencoba menyelami apa yang Adi pikirkan. Tadi makanya masih Kayaknya terakhir. gue akan lihat itu tuh Merseyside Derby ya dia. Liverpool Everton. Itu juga jangan. Liverpool Everton. Iya. Menurut gue rivalitasnya tuh berasa banget gitu ya. Walaupun Itu- gue gak pernah nonton Liverpool versus Everton. Itu Tapi bisa gua pernah. dibilang rivalitas underrated ya. Ya kayak lo RT 2 sama RT 5. Iya maksudnya kan Everton kan orang kalau mungkin anak-anak sekarang tuh apa itu Everton gitu. Tapi sebenarnya nilai value-nya gede banget. Klasik sih. Everton setiap ketemu Liverpool pasti akan meningkatkan Mas- kemampuan. Tiba-tiba beda aja. 2-3 kali lipat lah. Dan itu yang terjadi juga di laga terakhir Goodison Park kan. Istimewa banget sekarang tinggal bagaimana Everton bisa cepat nyaman dengan kandang barunya karena Goodison heritage lah untuk Sayangnya. tim seperti Everton di Inggris itu ada koneksi yang luar biasa antara supporter juga dan wilayahnya kan istimewa gitu kan lo cuma dipisahin sama satu park. Lo udah bisa ngelihat Anfield di seberang lo. Jaraknya cukup Iya. berapa ya nggak sampai 5 kilo kali ya. Udah kelihatan lah intinya. Iya. Tapi kalau Kak Adi suruh pilih 3 deh, gak usah 5, kebanyakan 3. 3, tapi ada satu yang nggak ada yang Nggak apa-apa, selalu boleh, bebas. menjadi favorit aku nih Intan. siapa? Real Betis lawan Sevilla.
Terus lalu itu derby yang luar biasa menurut aku. Menganak bola banget. Artinya juga luar biasa. Anak bola banget. Gue kebetulan pernah nonton Real Betisnya Real Betis. di kota Sevilla. Gue juga baru tahu, wah ternyata Real Betis itu di kota Sevilla. Jadi gue nonton tuh. Iya kalau derby itu istimewa gitu. Tapi kalau lihat dari yang list ini, dari experience gue Celtic Rangers. Celtic Rangers kalau di Ibrox itu luar biasa. Itu Dia emang tontonannya semua liga masalahnya. Kalau gue kan nontonannya dari zaman TV 7. Iya kan Serie A, Bung Rayana Jaka Surya. Makanya gue taunya Inter AC Milan dengan MU Liverpool. Coba deh, maksudnya gini Canggih kan banyak yang nggak expect ya. Maksudnya Kadi bisa milih Celtic Rangers itu jadi salah satu paling menarik perhatian. Ada pengalaman apa Kak nonton? Dulu pas nonton itu Barry Ferguson, Shinsuke Nakamura tuh lagi gila-gila ya di lapangan tengah itu. Pas aku kesana dan nonton match itu game yang benar-benar artinya tuh buat masyarakat di sekitar dan pendukungnya tuh emang luar biasa gitu. Jadi nggak bisa tuh Glasgow Rangers kalah sama Glasgow Celtic di Ibrox. Apalagi kalau kita lihat ke kandangnya Celtic yang dibilang heaven, nah itu juga buat Glasgow Rangers tuh nggak boleh sama sekali menang. Dan kalau fans away-nya tuh dilempar-lempar segala macam gitu kan. Jadi ada intimidasi yang istimewa. Karena aku sukanya kalau nonton away harus dilempar-lempar, harus ribut. Jadi itu yang membuat situasinya jadi menarik. Yeah. Nonton lapor Pak dilempar juga. Tapi lempar pantun. Nonton. Nah itu. Nonton Sri Mulat dilempar rokok. Lempar rokok. Itu deh. Satu lagi apa ya? Apa? Ya kalau rivalitas sebenarnya di Premier League ya, era Premier League ya, itu Manchester United Arsenal juga istimewa sih. Oh iya. Ya itu menjadi satu pertandingan yang juga sangat memorable. Salah satunya pernah gue tonton juga. Gimana ya? Arsenal tuh dulu tim yang selalu datang dengan flair juga, dengan pemain-pemain yang di level elit itu luar biasa lah. Dan ketika dulu kita dukung United, kita juga respect buat Arsenal karena di Highbury itu ketika lo nonton di bawah sorotan lampu Highbury itu beda sama di Emirates sekarang. Kalau Emirates sekarang nyalain handphone semua. Nonton. Terus kan ya ada anthemnya yang maksa banget. Betul. Ya. Itu dibuat-buat ya. Menurut gua ada anthem Gua lupa ngomongin Anthony. Itu adalah salah satu rivalitas untuk mengalahkan atau menyaingi Lamine Yamal. Oh my God. Anthony. Ya itu Arsenal United juga istimewa. Tapi dulu di Highbury itu menurut aku duel-duel yang istimewa lah terjadi di Highbury. Tapi Kak Adi Sing the song no. Coba deh. Sing the song. Itu terlalu dibuat-buat kan. Setuju dong. Itu that's fabricated. Enggak. Kalau gue pernah nonton, gue nggak tahu ini rivalitas atau enggak, tapi setidaknya ini adalah dua pendukung yang paling berisik. Gue pernah nonton di Selhurst Park, Crystal Palace ketemu Brighton. Newcastle. Gila, berisik. 90 menit berisik. Gue curiga mereka tuh semua penonton punya jiwa kapo. Jadi pemimpin semua. Disuruh jadi capo bisa semua tuh. Ayo jadi capo satu, oke, masuk. Gila, berisik semua dan bisa nyanyi semua. Ya Selhurst Park itu 90 menit one gak of the berhenti. best lah. Iya. Selhurst Park. Animonya dari supporter di Crystal Palace tuh istimewa lah dengan tight stadionnya kan tight gitu kan. Dan tight banget. mereka dulu kan transisi dari Wimbledon juga kan di Selhurst Park. Jadi memang masih ada sisa-sisa fans Wimbledon pun juga dengan masuknya Lombardo waktu itu membuat situasinya jadi mereka seperti ke bawah dengan gaya Italia di tribun. Jadi kan dari bannernya, dari ultrasnya juga beda gitu. Jadi itu stadion rocking terus. Oleh karenanya tim-tim besar tuh selalu di situ susah banget. Apalagi mereka punya pemain-pemain dengan high intensity kan. Berechi Eza, sekarang juga ada Munoz. Jadi apa yang ada di tribun, apa yang menjadi warna permainan timnya semuanya nyatu. Apalagi pelatihnya Glasner. Tapi yang menarik dari dua fans itu adalah ketika fans tamu itu nggak ada takut-takutnya sama tuan rumah. Padahal kan tuan rumah dari sisi jumlah lebih besar Lebih ya. banyak, iya. Itu tamu kecil tapi ngocolnya minta ampun. Beneran itu sampai tunjuk-tunjuk dia sampai mau lompat. Tapi yang gue langsung pikirin lagi adalah ketika pantesan dia berani. Kenapa? Pengamanannya banyak. Jadi kalau berantem pasti dipisahin. Gitu. Jadi dia tahu kalau berantem pasti dipisahin. Tapi lompat tuh terus story ya. Lompat itu mereka dihadang sama security sama steward ya. Karena mereka emang ya setengah mabok juga. Dan lompatnya kan nggak sadar gitu. Tapi mereka benar-benar di depan muka kita. Lu nonton deh film di boleh nggak apa-apa ya Netflix. Apa dong? Tentang hooliganism
di Polandia. Sama tuh juga Loncat. fanatik, gila. Jadi kayak bapaknya, anaknya mungkin cucunya kali. Semuanya ya. Itu benar-benar tuh di luar pertandingan pun mereka tuh benar-benar bentrok lah. Ya memang kalau udah ngomongin itu ya rivalitas derby wah kacau. Tapi sih. semua itu kalah sama rivalitas klub-klub Indonesia lah. Gue baru mau masuk. Gue baru mau masuk. Ini harusnya tambahin satu lagi. Rivalitas klub di Indonesia. Yes. Siapa lagi kalau bukan selalu rivalitasnya itu terkadang lebih besar berita di luar lapangannya ketimbang di lapangannya. Persija Persib itu salah satu yang sejarahnya banyak. Iya. Ini apa namanya? Inu seneng banget nanya-nanya yang sensitif. Gue bingung banget deh gitu. Hah? Nggak apa-apa, tapi itu kan sejarah, kita tahu sendiri ya kan. Iya, dan Persija Persib panas. indah ya walaupun ada persaingan yang luar biasa gitu kan dengan gengsi dua kota yang begitu untuk Indonesia kan sangat diperhitungkan gitu kan. Bandung, Jakarta, bagaimana lifestyle orang-orangnya juga ini memberikan impact buat banyak kota juga di Indonesia gitu. Dan Intan juga dulu kerja di Liga 1, gue juga di pinggir lapangan gue pernah kena bahkan serius, Tan? botol Liga 1? botol berisi air seni di sisi lapangan ketika lagi di match Persib lawan Persija. Dulu malah bukan di botol, di plastik gitu kan. Iya, ini kalau di botol ini air mineral gitu. Dan apa? Ingat banget gue jadi gak akan lupa tuh sama Zainal Arif sama Beckham Mengga di sebelah gue terus kita dilempar gitu kan karena gue kerja di match itu. Itu di stadion yang mana? Lebak Bulus. Oh. Ya, Lebak Bulus. Ya, dengan tight kayak gitu juga terinspirasi Stamford Bridge. Seru banget kan nonton pertandingan Persija Persib di situ gitu. Bener ya, Stamford Bridge banget ya. Oh iya, Lebak Bulus. terinspirasi. Iya, bener. Berarti itu bener tuh yang bangun tuh kan inspirasi. Ya kan dulu kan Pelita Jaya tuh asalnya. Betul. Nah bos-bosnya Pelita Jaya Blues. Pelita Jaya. Kalau aku dulu Liga 1 bahkan bukan cuma Liga 1, Liga 2 waktu itu kan ini banyak yang kayak kalau Indonesia selalu Persija ya. Ini Sleman sama PSM Yogyakarta juga Seru juga. Ya. kacau. Saya pernah nonton langsung PSS Sleman. Dan saya menikmati sekali supporternya luar biasa indahnya. Itu namanya BCS, Brigata Kurva Sud. Iya. Top Marco top level puncaknya dari supporter tuh ketika dia bikin koreo yang ganti-ganti gambar. Terus habis itu dia gak pernah berhenti bahkan 90 menit plus mereka tuh koreo. Gak duduk Tan. No handphone, no rekam-rekam, no konten. Sayang Itu ya, no konten harus dipertahankan. Tapi sayang loh ya, yang satu naik, yang satu malah gak berhasil. Aku sempat lihat ini apa namanya dokumenternya ternyata ada. PSS Sleman tuh bikin dokumenter tentang supporternya dan itu aku kayak kaget. Wow, ternyata PSS Sleman segininya gitu dan aku baru tahu. Keren. Top PSS Sleman. Iya keren banget. Football crazy nation. Jadi memang gak hanya ke timnas saja, kalau level klub juga gawat sih. Malah kalau kita ingat ya zaman dulu, Perserikatan juga gila sih. Zaman Perserikatan gue ingat banget gue waktu kecil nonton di TV. Itu penontonnya masih ada di pinggir garis lapangan. Jadi nonton di GBK Tan, itu penuh tempat duduk sampai penontonnya keluar dan nonton bener-bener di pinggir garis apa istilah lapangan. tumpak blek gitu ya. Persebaya kalau gak salah waktu itu. Persebaya semua lah. Petrokimia. Tapi waktu pas lagi Persija di Lebak Bulus aku belum ngerasain tuh nonton. Itu tuh tahun berapa Kak? Belum kan 2017 tuh udah 90-an, 97. Iya. Waktu juara. Kita berdua pernah jadi atlet Lebak Bulus loh. Beneran Lebak Liga Lebak Bulus. Terangin di, kasih tahu di. Biar dunia persepak bolaan mereka tuh nambah. Kak aku Gua naik pernah aja main belum. di Lu pernah juga? Lebak Bulus, ngerasain Jadi ada rumputnya. sebuah liga Iya. anak-anak Jakarta, terutama Jakarta Selatan. Itu bikin sebuah liga. Belagu Di ya, anak Lebak Jaksel Bulus. belagu. Itu kira-kira ada 10 tim ya atau 12, lupa lah. Yang jelas konsepnya liga. Main setiap weekend. Awalnya lucu-lucuan. Tapi lama-lama kok ada ludah-ludahan, berantem-beranteman, pukul-pukulan. Wah itu Indonesia banget. Tapi seru banget. Dan kita kangen, rindu banget dengan liga itu. Karena sekarang Stadion Lebak Bulus sudah tidak ada. Iya. Saya balik lagi dong, Persija Persib, balik lagi. Iya. Jangan nanya doang lu gak berani komen. Coba Bung Ibnu. Bang Ibnu. Persija Persib. Persija Persib. Ya udah otomatis yang tadi Adi bilang juga gue setuju dengan rivalitas dari kedua tim yang memang punya nama besar, punya Sejarah tradisi dan juga sejarah sepak bolanya juga besar, fanbase-nya juga paling besar. Bahkan data menyatakan ketika dua tim ini ditayangkan di TV, ini adalah dua tim terbesar yang menghasilkan rating. Terutama Persib.
Coba tuh kalau Persib meminta hak siarnya, jatahnya, presentasinya lebih gede, mereka berhak. Karena ratingnya paling tinggi dan paling stabil. Itu Persib gitu. Persija gimana? Kok jadi gue yang nanya ya? Ambil jawaban aman. Seru. Jawaban aman. Persija sebuah tim dengan berbalut ibu kota. Sekarang masih gak sih? Hah? Sekarang masih kan ya. Bandung Tim juga ibu kota yang banyak bilang ini adalah tim glamor, tim tim besar, tim papan atas. Mungkin kayak kalau di ini FC Hollywoodnya lah di Persija ini. Jadi siapa pemain yang bergabung ke sana otomatis mungkin engagement atau fansnya akan jauh lebih banyak, tinggi. Iya. Dan itu juga di beberapa musim terakhir Persija udah bisa juara lagi. Tapi emang paling apa ya, terutama untuk cewek-ceweknya, fans cewek-ceweknya yang paling top itu juga memang Bobotoh sama Jack Angel kan. Kalau yang cewek apa deh? Aku lupa nama yang fans dari Persib. Kalau cewek di Jakarta kan Jack Angel. Jack Angel. Kalau cewek di itu apa ya? Lupa aku. Cewek, teman-teman mungkin ada yang bisa Iya, aku bantu. lupa. Langsung kolom komentar ya. Iya, coba di komen. Kolom komentar. Cuma itu cukup terkenal kan. Banyak banget mereka mengekspos fans-fans cewek yang juga nonton ke stadion. Ya sekarang Itu juga seru. rivalitasnya semakin seru karena Persib back to back champions. Yes. Dan Persija sekarang coba untuk lagi kembali ke posisi di mana mereka akan berjuang untuk meraih title-nya dari Persib Bandung. Jadi musim mendatang ini rivalitasnya semakin seru. Makin seru banget. Jangan lupa aja pressconnya undang kita ya. Makin seru. Jadi MC. Nah udah kalau gitu colongan. Kalau gitu dari semuanya top 3 greatest rivalry match versi masing-masing deh. Top 2 aja deh kalinya ya, top 3 kebanyakan gak? Top 2 aja ya. Kalau Kak Adi? Top 2. Top 3 deh. Tadi kan. Oh, boleh ya. Tadi ada Top 3. 2 kan. Ada Glasgow Rangers Yes, sama Glasgow siapa? Celtic. Yes, Habis itu Celtic satu ada Betis Sevilla, Boca River. Nomor 1 Boca River. Boca River. Agak-agak out of the box gitu, kayak nggak disangka, keren jawabannya. Terus kalau Mas Doni? Gue tetap ya Derby della Madonnina sama Der Klassiker waktu Jude Bellingham protes dan itu wasit mimpin Piala Eropa. Berapa Anda Itu nunjuk ke saya? Tapi Bukan saya wasitnya. Satu lagi. Satu lagi ya nggak bisa, inilah lupa waktu saat ya itu ya Ronaldo sama Messi nggak capek sih nontonnya, nggak capek, seru banget. Walaupun emang kayaknya lebih berat ke Barcelona ya. Ya balik lagi kalau El Clasico di era itu ya gue setuju. Tapi kalau di era sekarang kayaknya agak berkurang ya. Enggak, buat gue tetap ya, lu mau bilang ini objektif atau subjektif, gue akan tetap memilih Manchester United Liverpool buat gue. Setuju. Itu akan selalu menjadi. Bukan Arsenal ya? Apa itu? Asik. Tapi seru. Gue ngetos aja yang nyemes tuh. ini North London Derby juga, aduh kasihan juga itu. Arsenal Tottenham karena Apa sih itu? dari tadi gak ada yang milih soalnya. Tapi Spurs ngangkat trofi. Kalau Arsenal enggak, Arsenal gonna be Arsenal. Yang satu kata baru Adi. juara, yang satu 21 atau 22 tahun nggak juara-juara kayaknya. Oh tapi Tottenham musim mendatang Solid ya. 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 One Thomas. best coach. Pelatihnya yang lu suka kan? Suka. Iya, gue juga suka Thomas pelatihnya. Frank. Oke. Pelatihnya suka. Pasti. Tadi Bang Ibnu berarti 3 MU Liverpool. MU Liverpool, AC Milan Inter, Persija Persib. Wih Persija Persib ya. Persija Persib. iya. buat Iya, gua. kok gak kepikiran? Iya, Itu iya. masih pengen sih. Selalu itu. Iya kan, selalu bikin jadi Ya. apa ya, ini ada momen apa lagi nih ya, mudah-mudahan. Post match yang seru. Iya. Ya Bang Ibnu katanya mau lari, ngajak kita lari. Mau lari dia bolong run besok persiapan 22 kilo. Oke, kita Mengangkat juga trofi, persiapan untuk mengangkat trofi yang ke-21. Bagus. Ketawain siapa yang ketawain? aduh.